Terus saya noleh mas. Nah pas saya noleh itu ada sosok. Jadi nggak ada apa namanya, badannya nggak ada, cuma kaki dok. Itu yang lihat sampean sendiri apa? Yang lihat pertama saya. Jadi cuma kaki dok. Kemudian waktu saya sumpah. Iya saya juga bener. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Akfi Afikri di channel Kopi Mistis. Oke, alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu dari desa Pelumpang ini kalau nggak salah ini. Iya. Beliau ini punya cerita yang sangat unik juga tentang pengalaman horornya. Mari langsung saja kita perkenalan dulu mas. Sebelumnya dengan nama siapa? Iya. Perkenalkan nama saya Fatoni. Biasa dipanggil Tony. Tony. Oke. Boleh diceritakan mas sedikit tentang pengalaman horor apa yang pernah dialami? Kalau pengalaman horor itu sebenarnya waktu kecil dulu sudah apa ya namanya, pernah ada pengalaman sampai sekarang masih keinget mas. Oh gitu ya. Jadi dulu itu apa kan kakak saya kalau anak zaman dulu kan suka apa cari burung gitu ya. Gitu. Lah pulangnya itu dia bawa mangga. Nah tapi dia ngambilnya itu dari tempat angker. Oh, oke, cukup mungkin segitu aja dulu kisi-kisinya biar penonton semua ini penasaran ya guys ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca bismillah dulu mas. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang ada di sini, seluruh masyarakat Indonesia diberikan kesehatan dari wabah yang sedang menyerang negara tercinta ini. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, langsung saja. Kopi mistis dimulai. Oke, Mas Tony, silahkan diceritakan. Seperti yang saya ceritakan tadi mas ya. Ya. Kakak saya dulu kan apa namanya suka cari burung. Terus pulangnya itu kan bawa buah mangga yang masih muda gitu. Dibawa pulang, akhirnya kan di rumah kan dirujak sama kakak saya sama teman-teman. Nah tapi itu apa namanya setelah makan itu malamnya saya itu dimimpiin mas. Langsung berarti ya? Langsung. Jadi malam dulu itu saya masih kecil sekitar kalau nggak salah kelas 2 SD kalau nggak salah. Kelas 2 SD itu tahun berapa kira-kira mas? Kalau tahunnya sekitar 2000 berapa ya? 2007 lah. 2007-2008 itu ya? Nah, waktu malam itu kalau nggak salah jam 1 itu saya tidur kan ya, kayak ada yang ngejar mas. Jadi apa namanya, kan saya tidur bareng sama ibu saya. Terus apa, ibu saya kan saya mimpi itu kayak ada yang ngejar, sosoknya itu putih ya. Nah kemudian apa namanya, saya kan nangis terus sampai jam 3 pagi. Nah kata ibu saya, mata saya ini bola mata saya itu yang hitam nggak ada, jadi putih semua. Berarti sampai segitunya sama apa mengalami mimpi itu sampai segitunya Iya. gitu ya? Dan bahkan saya itu berusaha apa ya namanya kayak melek gitu ya, berusaha melek, tapi itu apa namanya semua itu kayak putih semua, nggak gelap tapi putih. Biasanya kan gelap gitu Iya. ya, tapi ini aneh putih. Iya. Tapi dalam kondisi seperti itu, Saman itu kondisinya sadar nggak kira-kira? Sadar mas, saya sadar. Cuma apa ya namanya, kayak gak enak gitu loh badan. Karena kan apa namanya, jadi mimpinya itu saya dikejar sama Sosok putih itu tadi. Kemudian kan saya bangun terus nangis kan, anak kecil nangis. Terus saya berusaha melek di situ, tapi mata saya putih, jadi nggak kelihatan apa. Terus sampai jam 3 pagi dipanggilkan orang pinter lah. Dipanggilkan orang pinter, terus katanya
ya disuruh minum kayak gitu. Akhirnya udah bisa lihat, udah agak tenang. Kemudian ditanya. Sebenarnya saya nggak tahu kalau itu apa namanya, saya mimpi itu asalnya dari makan buah mangga tadi. Terus ditanya sama orang pintar tadi, ditanya, sampean bermangan opo? Oh, habis makan apa gitu? Iya kayak gitu. Perasaan saya nggak makan apa-apa kan gitu. Terus kemudian kakak saya ceritanya pakai bahasa Jawa sih. Aku mau jebuk iku bajangan mangga muda itu ya di tempat yang angker. Katanya di situ ada penunggunya genderuwo putih, Mas. Katanya orang pinternya itu. Iya, siapa? sama masyarakat sekitar situ juga. Oh, mempercayai kalau di situ. Iya, ada sosok itu yang menunggu di situ. Nah, kemudian itu apa namanya? Dari buah mangga itu mimpi saya itu. Nah, kemudian setelah itu, Mas, apa namanya? Kayak energi saya mungkin yang kurang. Saya adem panas sama 3 hari. Langsung demam 3 hari. Kemudian tipes, Mas, saya. Sampai segitunya ya. Sampai tipes ya. Dari awal makan mangga yang tidak tahu bakal terjadi seperti itu, akhirnya sampai menimbulkan sakit tipes itu ya. Itu juga apa namanya? Saya berusaha berpikir rasional ya. Mungkin ada apa namanya? Kayak mungkin saya keliru makan atau gimana, lain-lain, ada faktor lain lah intinya. Saya nggak terjerumus ke ini pasti gara-gara betul kayak gitu. Mencoba berpikir secara logika gitu aja ya. Gitu. Terus apa namanya, dari situ, Mas, kayak apa ya namanya, setelah kejadian itu kayak suara-suara berjalannya waktu, Mas, suara-suara kayak apa namanya, belum sampai terlihat sosok lah. Pokoknya kalau saya kemana, kemudian kalau ada tempat kata orang-orang angker, pasti kayak kerasa gitu. Bawahnya kok gini ya. Tapi gak sempet lihat. Jadi habis makan mangga tadi, jadi kepekaan itu lebih aktif gitu ya. Lebih gampang merasakan atau datangnya sosok atau apa itu. Kehadiran sosok itu. Setelah itu, nah berjalannya waktu, saya kan apa namanya, awal-awal tetap takut, Mas. Perasaan gak enak, suara gini. Tapi saya mencoba pikir, ini paling perasaan betul. Ada faktor lain lah ini kayak gitu. Kemudian waktu masih kecil juga, masih ya sekitar SD lah. Itu kan waktu bulan puasa. Biasanya kan anak-anak kecil kan suka main petasan bumbung gitu yang dari bambu. Nah, kayak gitu. Nah, waktu apa namanya, main petasan itu kan habis sholat subuh, langsung jalan-jalan kemana, terus merconan gitu. Apa namanya, kan habis merconan itu kan, merconan bumbungnya itu disimpan di belakangnya SD tempat lah. Di belakangnya sekolah SD lah. Nah, sekolah SD itu, Mas, jauh dari pemukiman. Jadi pemukiman, kemudian agak masuk ya. Terus ada kali-kali juga, tempat lokasi bekas pengerukan apa namanya, tambang batu itu ya. Batu bata. Di situ kan apa namanya, sekolahnya ya cuma ada aktivitas kalau sekolah itu masuk kayak gitu. Jadi setelah pulang sekolah gitu sudah sepi gitu. Iya, sudah sepi. Jadi waktu itu setelah saya apa namanya, main mercon bumbung, ya. Kan merconnya saya simpan di belakang sekolah situ. Kemudian pulangnya, Mas, ya namanya anak kecil ya, masih nakal gitu. Saya sama teman saya itu bakar daun kering yang di bawah pohon empring, pohon bambu yang tahu. Kalau orang sini kan nyebutnya barungan. Barungan. Oh, kayak pohon bambu itu ya, yang bambu yang banyak lah gitu. Nah, itu kan banyak daunnya kering tuh di bawahnya. Nah, saya sementara iseng dibakar. Nah, setelah itu posisi jam berapa, Mas? setelah ya
masih jam 6-an lah. Jadi jam 6 pagi. pagi ya. Jam 6 pagi. Jadi setelah itu ada orang mau ngarit, mau cari rumput. Cari rumput. Mau cari rumput. Itu saya ditegur. Ditegurnya gitu. Kok bunyi? Kok dibakar? Gitu. Pateni syarat disuruh matikan. Akhirnya saya matiin. Nah, sehari setelah itu setelah sholat subuh kan mau jalan-jalan sama mercona tadi, saya disuruh sama teman-teman ngambil bumbungnya itu tadi yang ada di sekolah tadi. Iya, yang di belakang sekolah. Nah, kan posisi pohon bambu yang apa namanya, barongan bakar, itu yang saya bakar itu kan melewati itu dulu baru SD tadi. Oh, jadi melewati pohon bambu itu baru ke SD. Nah gitu. Jadi waktu itu habis sholat subuh ya masih gelap Mas ya. Saya sama teman saya boncengan naik sepeda ontel. Teman saya yang nyetir, kemudian saya yang dibonceng. Sebelum lewat pohon bambu tadi, itu teman saya yang pertama tahu sosok, ada penampakan. Sosoknya itu tinggi, hitam, besar. Kemudian teman saya kan yang pertama kali tahu. Kemudian dia berhenti waktu naik sepeda ontel itu. Kemudian teman saya, ngerti tuh Ra, kamu tahu nggak? Apa ya gue? Kayak gitu. Penasaran. Akhirnya kan setelah kayak melihat sosok itu ya, langsung merinding Mas. Itu jelas banget ya? Jelas Mas. Jadi sosoknya itu hitam. Jadi kan gini, jalan Mas ya. Ini jalan. Kemudian ini pohon bambu tadi. Barongan itu ya. Terus ini baru sekolah SD. Terus di sininya jalan di kiri kali. Jalan. Di kiri jalan itu ada kali. Nah, posisi sosok tersebut itu duduk, kakinya selonjor gini. Lah, kakinya selonjor ini sampai menghalangi jalan sampai masuk ke kali itu. Saking besarnya itu. Iya. Kemudian ke atasnya, kepalanya Mas. Itu ujung pohon bambu yang paling tinggi itu masih kalah tinggi sama sosok itu. Saking besarnya. Itu sangat berdua aja dalam kondisi seperti itu, berdua aja. Iya. Ya kayak kalau bahasa Jawanya temenggengen lah. Oh iya tahu. Kayak jadi kaku gitu ya. Iya. Bingung mau ngapain nggak bisa. Akhirnya balik. Balik. Nah, ada teman saya yang nyusul saya. Ngontel sama pakai sepeda ontel. Sisipan sama saya tapi dia nggak tahu sampean. Nggak tahu saya, tapi saya tahu dia. Saya nggak namanya panik ketakutan, nggak negor. Akhirnya dia terus. Nah, saya udahlah nggak mikir dia, pokoknya saking takutnya langsung nyamperin temen-temen, saya cerita, yaudah mana nih ya. Akhirnya kesana bareng-bareng. Terus waktu belum sampai sana, teman saya yang sisipan sama saya tadi balik, katanya gini, loh kamu tak cari nih nggak ada di SD. Padahal sudah simpangan gitu ya? Iya. Nah, anehnya tuh gini Mas. Kan sosok itu tadi kan menghalangi jalan Mas ya. Sampai menghalangi jalan itu ya. Kakinya kan selonjor menghalangi jalan sampai ke kali itu. Tapi dia kok bisa ke SD? Anehnya di situ. Padahal yang teman Saman sendiri pun juga lihat ya, yang Saman bonceng, yang Saman yang nyetir itu ya. Yang nyetir. Nah, anehnya situ. Kemudian saya ada prasangka gini. Gara-gara kemarinnya obong-obong itu bakar-bakar itu ya, daun kering itu. Nah, yang membakar daun kering itu saya sama teman saya yang bonceng saya. Apakah yang yang dilihatkan sosoknya itu cuma saya sama teman saya itu saja? Kok teman saya yang sisipan tadi nggak lihat kayak gitu? Hanya timbul perasaan kayak gitu.
mohon maaf Mas, saya potong dulu ya. Bisa dijelaskan secara detail nggak Mas, wajahnya itu seperti apa, kelihatan Jadi nggak? gini kan umpamanya saking besarnya sosok tadi Mas ya, dari jauh itu sebenarnya sudah perasaan nggak enak. Dari jauh itu kelihatan itu kok apa kok hitam gitu. Jadi sosoknya itu benar-benar hitam, terus kayak ada bulunya kayak gitu Mas. Jadi kalau dia nggak menampakkan wajah, cuma diem gini tak, si kakinya selonjor kayak gitu tak. Tingginya itu melebihi pohon bambu itu pohon ya? bambu. Oh, mungkin bisa dikatakan sosok genderuwo itu ya? Lah mungkin gitu Mas. Nah apa namanya, saya juga bersyukurnya begini, kalau umpamanya si sosok itu nggak terima, kemudian waktu saya temenggengen tadi nggak bisa ngapa-ngapain dia, Kaku. ini tangannya Untungnya gitu, ya, enggak gitu ya? untungnya di situ Mas. Kalau umpama dia benar-benar marah sampai apa namanya nangkep saya kan. Tapi panjang. sesosok itu memperhatikan Saman nggak dalam posisi Enggak Mas, dia tuh Enggak ya? kayak cuek gitu ya? kayak menampakkan dirinya gitu tok. Gitu tok ya? Iya. Enggak, ya cuma selonjor gini tok. Enggak sempet dilihatin gitu enggak ya sama ini? Enggak. Kalau menampakkan wajahnya enggak. Sosoknya tuh cuma hitam berbulu kayak gitu tok. Nah, kalau itu baru pengalaman pertama Mas. Pengalaman pertama langsung lihat sosoknya. Sebelumnya kan cuma suara-suara gitu tok. Cuma langsung apa namanya, Kaget, teman ya shock lah. shock, iya bener. Apalagi lihat sosok yang kayak gitu langsung gitu loh, maksudnya dalam arti enggak kok lewat mimpi atau apa kan, Iya. mungkin bisa dimaklumi. Iya. Nah ini kan langsung di posisi umur yang segitu ya kan, apalagi tahun-tahun 2007 2008 itu kan masih teknologi masih nggak terlalu Iya, canggih sekarang gitu loh. Dan juga kan lampu penerangan di situ belum seperti sekarang Mas. Heeh. Dulu waktu kecil saya dulu, umpama kalau sekarang gitu, orang sendirian itu pasti nggak berani lewat situ Mas. Sekarang ini masih kayak gitu ya? Iya, sampai sekarang masih gimana ya, jalannya itu kan apa namanya, sisa bekas tambang itu. Bekas tambang itu. Bekas tambang itu kan dulu juga ada pernah kejadian pegawai tambang kena longsoran kayak gitu. Nah jadi orang mau lewat situ tuh Kayak iya nggak yakin gitu ya. yakin gitu. Takut juga soalnya kan sekarang, untuk sekarang ini penerangannya gimana Mas? Kalau Apa sekarang sudah lumayan sudah Mas. lumayan ada lampunya? Iya. Kalau dulu mah kalau sendiri Iyalah, mah, saya percaya soalnya ya gitu guys. Di tahun 2007 2008 itu kalian pasti sudah tahu sendiri lah. Kalian pasti sudah tahu, pernah mengalami. Iya. Kalau di tahun-tahun 2007 2008 itu kan teknologi belum secanggih sekarang. Jadi kayak apa? Jalan-jalan kayak gitu masih banyak jalan yang tidak ada penerangan. Apalagi di desa gitu. desa ya, di desa bekas tambang kayak gitu. Terus itu pengalaman pertama saya melihat sosok itu, dilihatin sosok itu. Kemudian ada lagi cerita waktu saya SMP Mas. Jadi waktu SMP dulu kan ada namanya kayak English camp. Jadi kita itu nginep di sekolahan selama 1 bulan, full di sekolah 1 bulan. Itu apa namanya, ya cuma belajar bahasa Inggris kayak gitu, cuma sampai malam, sampai pagi malam kayak gitu. Nah di sekolahan itu kan dulunya itu banyak pohon apa namanya, pohon asem. Pohon asem di situ besar-besar ditebang, kemudian dijadikan bangunan sekolah itu. Dulunya ceritanya seperti itu. Nah makanya sekolahan saya tadi itu terkenal angker di situ. Jadi waktu itu saya kan nginep di situ selama 1 bulan. Itu masih ada tahap pembangunan Mas ya. Waktu itu kan jam materi belajar bahasa Inggris itu kan sampai jam 9 malam. Setelah itu sudah istirahat. Nah saya sama teman saya itu iseng cangkruk lah. Cangkruan, kemudian itu sak karung semen. Kan kita enak-enak ngobrol gini Mas ya, enak-enak ngobrol, kemudian sak semen itu kayak ada yang narik nih.
sak semen kosong tapi srek gitu. Nah, coba lah mungkin tikus. Terus kemudian masa bodoh enak ngobrol. Anehnya gini mas, nggak ada angin, apa namanya, karung semen itu terbang. Sampai segitunya ya? Terbang. Itu semen sendiri apa sama teman-teman yang lihat? Teman-teman lihat semua. Lihat semua. Lihat semua. Terbangnya langsung bus. Padahal nggak ada angin mas. Nggak ada angin. Terus, nah setelah itu akhirnya teman-teman takut semua kan, akhirnya istirahat. Nah itu pengalaman sekitar 1 minggu lah saya nginap di situ. Kemudian beberapa minggu kemudian saya sama teman-teman kan ada waktu apa namanya kayak libur gitu. Nah liburnya itu hari apa namanya, hari Jumat. Hari Jumat kan libur, nggak ada materi. Akhirnya setelah sholat maghrib, sholat isya, saya sama teman-teman saya main keluar sekolah, ngopi kayak gitu. Nah, pas pulang ngopi kan saya bawa motornya mbak saya. Saya pulang ngopi, saya kembalikan motornya ke rumahnya mbak saya. Jarak sekolah sama rumah mbak saya lumayan jauh, jadi ngelewatin kali sama Barungan ya, pohon bambu itu ya. Tapi bukan yang di SD, beda tempat lagi. Iya beda tempat. Nah itu kan saya bertiga mas. Saya bertiga jalan setelah dari rumah mbak saya, jalan mau kembali ke sekolah. Itu kan memang lewat gang sempit lah, kemudian gelap, terus ada jalan itu harus ngelewatin apa namanya pohon bambu Barungan tadi, tapi lebih rimbun, jadi kayak menutup gitu. Iya gitu, Kayak masuk ke gerbang. Cuma bawa HP mas, HP zaman dulu SMP saya Nokia itu ya, enggak Android, paling Android yang Evercost itu ya. Ya begitu. Nah itu cuma bawa senter cuma satu mas. Teman saya yang paling depan, terus ada teman lagi satu di belakang. Sebelum masuk apa namanya Barungan itu kan kayak apa ya, kayak gerbang lorong kayak lorong masuk ke dalam lorong kan visualnya gitu ya. Kayak gitu. Itu hawanya tenang. Tapi setelah saya nginjek masuk ke dalam itu lingkup intinya itu kayak ada yang nyambut mas. Jadi ibaratnya kan ada yang tenang mas ya. Setelah saya masuk itu tuh apa namanya kayak pohon bambu goyang-goyang, terus suara apa namanya suara hewan itu mulai kayak jangkrik, mulai sering kayak gitu. Padahal sebelumnya enggak. Jadi kayak ada yang nyambut lah gitu. Terus akhirnya paling angin kayak gitu kan. Mungkin hewan biasa kayak gitu. Dia lewat itu kan posisi apa namanya Barungan itu kan ada di belakang masjid. Jadi lewat Barungan itu tadi, terus baru nyebrang jembatan kayu, nyebrang kali itu pakai jembatan kayu itu. Nah kejadian janggalnya itu pas di jembatan kayu itu. Jadi kan waktu teman saya yang di depan itu bisa gak keras. Teman saya yang di depan itu kan apa namanya melangkahkan kakinya di jembatan itu aja. Perasaannya udah gak enak. Aliran airnya kan tenang gitu. Rusuk biasa. Kemudian ada apa namanya bunyi kayak air ngucur. Cuma lebih keras, kayak gerujok, kayak pancuran gitu ya. Nah, kayak gitu. Mungkin saya kan berpikir rasional dulu ya. Mungkin saluran pembuangan dari pipa pembuangan itu dari tetangga atau di masjid itu ya. Mungkin ngalir kayak gitu. Hanya jalan terus. Kemudian ada kayak apa namanya suara kayak banyu yang diteplokin mas, yok gitu. Kayak kejatuhan batu gitu ya. Kayak dibuang batu gitu. Yok gitu.
itu apa namanya, perasaan saya mungkin biawak kan di situ banyak biawak paling nyampe biawak gitu. Terus saya noleh mas. Nah pas saya noleh itu ada sosok, jadi nggak ada apa namanya, badannya nggak ada, cuma kaki dong. Itu yang lihat sampean sendiri apa? Yang lihat pertama saya. Jadi cuma kaki tok. Kemudian waktu saya sumpah. Iya, saya juga bener. Terus seru ini. Cuma kaki. Jadi waktu saya noleh gini mas ya, saya noleh lihat sosok itu, kemudian kaki itu lari mas. Waktu saya noleh, kaki itu lari, tapi gini, anehnya gini mas, kakinya ini nggak nempel ke apa namanya air ya, nggak itu, tapi airnya kayak orang lari di air, piak gitu kan, airnya ada cipratan gitu, tapi di kakinya nggak nempel gitu. Iya, tapi ada cipratannya itu. Terus saya langsung astagfirullah, lari. Terus teman saya yang depan itu juga nengok, katanya juga tahu sosok itu, akhirnya lari juga. Nah teman saya yang belakang nggak tahu mas, apa gitu, telinga jadi nggak tahu ikut lari yo kayak gitu. Lucu ya. Tapi bener mas, setelah itu saya nggak berani lewat situ lagi. Dan itu bertiga, jadi bener cuma kaki, badannya nggak ada, jadi cuma segini tok. Saya langsung membayangkan apa ya namanya, kok bisa gitu loh. Sampai tapi katanya gini mas, dulu itu kan ada namanya dam itu tempat. Oh ya, bendung air. Nah. Itu. Jadi waktu bendungan kecil gitu ya. Jadi yang di situ agak besar mas, bendungan yang di situ, yang di atasnya itu. Bendungan itu kan dulu bangunnya kan waktu zaman Belanda. Itu yang di tempat tadi. Iya, yang di tempat itu. Jadi warga situ kan juga percaya, katanya dulu pernah ada kejadian anak kecil main di situ, terus waktu apa namanya petugasnya nggak tahu, akhirnya bendungan itu ditutup, mana pas anak kecil itu di bawahnya situ, jadi tubuhnya potong dan itu sosok itu menurut cerita orang-orang di situ ya. Sama tadi saya merinding mas ini mas. Soalnya yang paling apa ya namanya, kalau mungkin yang pertama yang genderuwo itu kan cuma dilihatkan sosoknya yang besar sama bulu-bulu gitu ya. Kalau itu benar-benar jelas sosoknya itu cuma kaki dan badannya nggak ada. Tapi kakinya itu hanya tulang apa gimana? Ya wujud kaki kayak gini ya. Iya. Utuh gitu ya. Tuh. Cuma segini tol mas. Jadi badannya yang ke atas nggak ada. Tapi memang sering sih mas, kayak sosok itu menampakkan di sekitar situ, sering kata warga di sekitar situ. Jadi mulai itu saya sudah nggak berani lewat situ lagi. Mesti kebayang lah, kebayang nggak berani saya, meskipun siang mas ya, siang kalau mau jumatannya lewat situ saya nggak berani nengok situ. Soalnya sudah tahu, sudah pernah mengalami gitu. Urus ya. Saja lah daripada yang enggak gitu. Jadi dari intinya kan kata orang dulu kan, kalau sudah pernah lihat itu kan istilahnya keperawanan apa namanya. Jadi kan kalau orang belum pernah lihat mas ya, pasti sulit sosok itu menampakkan ke pasti sulit. Nah tapi kalau kita sudah pernah lihat, sosok-sosok itu pasti akan mudah memperlihatkan dirinya ke kita yang sudah pernah lihat kayak gitu, kata orang-orang gitu. Nah setelah saya melihat beberapa kali itu kayak sering sekelip hati gitu kan, dulu cuma suara-suara gitu dong. Jadi lebih aktif gitu ya. Terus setelah saya lanjut di cerita tadi mas ya, setelah sama lari sama teman-teman itu terus apa lagi kejadian yang selanjutnya? Setelah itu langsung kembali ke sekolah toh. Langsung kembali sekolah, udah istirahat. Besoknya saya baru cerita ke bapak saya. Nah
kemudian saya diceritain sama bapak saya yang dulunya itu kan pernah ada anak kecil yang tersebut. Oh, Itu hubungan itu. Katanya sosok itu juga sering menampakkan di situ. Kayak gitu. Tapi katanya sosok itu nggak nakal, cuma menampakkan dirinya atau nggak sampai ganggu lah intinya gitu. Tapi namanya gimana ya, takut lah ya pasti. Iya. Cuma kaki cok jalan lagi ya. Ya Allah. Lari. Saya sendiri ya jangan pernah lah melihat seperti itu ya. Astagfirullah. Gimana kalau seumpama di jalan ibaratnya ketemu yang kayak gitu, saya sendiri nggak bisa bayangkan gitu loh mas. Soalnya dalam posisi kayak gitu kan pasti panik gitu. Iya. Sebenarnya kalau saya percaya itu gini, kalau apa namanya sosok-sosok itu tuh sebenarnya nggak bisa kayak mencelakakan kita lah. Intinya dia itu nampak, tapi nggak bisa secara langsung menyerang kita. Ya. Tapi kalau ada kejadian yang kayak apa namanya habis lihat ini kemudian meninggal atau jatuh, mungkin dia panik mas. Kalau menurut saya gitu, dia panik kemudian jatuh atau mungkin gimana terus akhirnya meninggal atau gimana kayak gitu. Jadi dia panik. Jadi kalau langsung mencelakakan itu kalau saya kurang percaya saya gitu. Emang bisa diartikan kayak gitu ya. Jadi melihat sosok seperti itu, sugesti kita kan langsung terbawa. Jadi suasana kita terbawa, akhirnya kita panik dan menimbulkan suatu laka kecelakaan itu tadi. Betul itu kata Mas Tony, itu betul. Jadi tidak semua yang tidak terlihat itu bisa mencelakai kita. Gitu loh. Maksudnya gitu Mas ya tadi. Iya, betul. Sebenarnya kan kita kan hidup di dunia kan berdampingan. Betul. Jadi saling menghormati lah intinya. Kalau mungkin dia menampakkan diri itu mungkin ada suatu hal yang mungkin dia ingin sampaikan ke kita. Betul. Kayak gitu. Kayak ingin minta doa atau apa sebagainya gitu ya. Atau mungkin kayak kejadian saya yang pertama yang ketemu yang tadi ya, mungkin dia negor atau gimana kayak gitu. Jadi ingin ada suatu pesan yang ingin disampaikan ke kita. Biasanya kan kita hidup berdampingan harus saling menghormati kayak gitu. Ya seperti itu mas cerita saya. Cukup aja. Oke guys, alhamdulillah Mas Tony sudah menceritakan pengalaman horornya seperti apa. Saya sendiri di sini guys, nun sewu sumpah demi Allah, saya merasakan energinya, merinding semua ini barang tadi. Iya. Jadi pesan-pesannya untuk penonton gimana Mas? Untuk ya apa yang saya menceritakan tadi barangkali bisa menjadi apa pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Jadi intinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita hidup di dunia ini hidup dengan manusia, jin, setan dan sebagainya lah, makhluk yang nggak kelihatan ya. Pokoknya kita harus saling menghormati, harus tetap waspada juga. Mungkin sosok itu menampakkan dirinya bukan berarti dia ingin mencelakai kita, tapi dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Tapi kalau kita panik terus kita salah ngambil langkah kemudian kita celaka, itu bukan apa namanya, nggak bisa apa ya, nggak bisa dikatakan langsung, bahwa jin itu melukai kita kayak gitu bahwasanya, karena kita jatuhnya karena panik gitu ya mungkin ya gitu. Pokoknya saling berhormati lah. Oke guys, jadi betul banget, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Tony ini. Dimanapun kita berpijak, kita harus saling menghargai, kita harus percaya bahwa hidup manusia itu berdampingan dengan sesamanya gitu loh, sesama yang diciptakan olehnya gitu loh. Jadi kita harus menghargai, kita harus nuwun sewu. Dan sekali lagi, dimanapun kalian berada, kalau naik sepeda motor atau berkendaraan, jangan lupa untuk berdoa, untuk saling waspada, untuk berdoa meminta pertolongan sama Allah untuk dilindungi lah, segitu. Terus bisa Mas dipromosikan apa yang gitu untuk membantu lah gitu. Untuk yang suka apa namanya cerita-cerita horor, bisa subscribe, komen, kemudian di like. Kalau konten ini menarik, bisa di share ke teman-teman kalian. Betul. Tambah lagi Mas, buat kalian yang punya pengalaman horor,
Jangan sungkan-sungkan untuk bercerita, langsung hubungi saja nomor saya yang ada di deskripsi. Bisa sama ceritakan di situ. Oke, lain waktu saya akan mengundang sampean, kita akan ngobrol berbicara bareng-bareng sambil ngopi Mas ya. Iya. Oke, jangan lupa lagi guys, follow IG saya @akfi_alfikri biar cepet centang biru guys. Oke Mas Tony, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk suguhan saya yang kurang menarik ini. Terima kasih Mas sudah diundang juga. Iya, sama-sama. Sebelum kita mengakhiri ini, mari kita ngunjuk kopinya dulu Mas. Sebagai orang Indonesia guys, jangan lupa kita minum kopi guys. Orang Jawa apalagi orang Tuban, ngombe kopi penting masih. Oke, minum kopi dulu guys. Monggo Mas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Karena setiap komentar kalian, setiap like kalian, setiap subscribe kalian adalah termasuk motivasi buat kami semuanya di sini untuk terus berkarya. Oke, jangan lupa saksikan terus channel Kopi Mistis. Akan ada cerita-cerita horor lainnya. Tentunya kita bukan sekali ini mengundang Mas Tony, masih banyak cerita lagi Mas Tony ya. Iya, untuk next episode lah kita akan bahas di next episode selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Monggo Mas. Matur nuwun. Matur suwun. Nggih.